cinta Balika Padu dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah. Amin, amin, ya robbal alamin. Kali ini, saat itu nenek sedang tak enak badan. Gangga pun memijati kaki nenek. Sudah lama kau tak memijat kakiku, Gangga. Padahal aku sudah ingin merasakan kelembutan tanganmu, ujar nenek. Maafkan aku, Nek. Akhir-akhir ini aku sibuk. Aku harus mengurus anak-anakku, juga Gauri. Sudah, pergilah. Kau pasti lelah. Istirahatlah. Gauri ketika itu melihat sang nenek dan Gangga sangat dekat. Sanci sedang berada di dapur bersama dengan ibu mertuanya. Suman ingin membantu Sanci memasak, tapi Sanci menolak untuk dibantu ibunya. Tidak usah, Bu, biar aku saja. Cicipi saja masakanku ini. Ini lezat sekali, Sanci, ujar Suman. Lalu Sanci mengucapkan terima kasih, Bu. Raki membawa sebuah amplop. Ia memberikannya pada Sanci. Ini untukmu, Kakak. Lalu Sanci mengambil amplop itu. Ini panggilan untuk wawancara, ujar Sanci. Suman bilang, apakah kau ingin bekerja, Sanci? Tidak untuk sekarang, Bu. Itu lamaran kerjaku saat dulu. Sekarang aku akan fokus di rumah untuk mengurus suami dan keluarga saja, ujar Sanci. Gauri membawakan teh untuk nenek. Lalu nenek terbangun saat itu. Nenek mengira itu adalah Gangga. Kubilang kusuruh untuk istirahat. Tapi kenapa kau malah membawakanku teh, Gangga? Kau pasti lelah. Saat nenek membuka matanya, ternyata itu adalah Gauri. Lalu Gauri bilang, apakah aku bisa meminum teh bersamamu, Nek? Nenek mengangguk. Ya, duduklah, Gauri. Lalu nenek bertanya, apakah Gangga merawatmu dengan baik, Gauri? Iya, Nek, dia sangat baik. Tapi aku bingung, Nek. Dia seorang perawat, tapi ia juga memperhatikan keluarga ini seperti keluarganya. Apalagi pada nenek, ia sangat perhatian sekali. Ada apa semua ini, Nek? Dia melakukan semua ini dengan tulus. Aku sudah menganggapnya seperti cucuku sendiri, ujar nenek. Minumlah tehmu, Gauri. Lalu ketika itu Jagdis pulang. Lalu Gauri memanggil Jagdis untuk menghampirinya. Ada apa, Gauri? Apa yang terjadi? Tidak, Jagdis, aku hanya ingin bertanya tentang Gangga. Gangga merawat keluargamu dengan tulus. Aku curiga ia ingin menguasai kekayaan keluargamu saja. Jagdis kaget mendengar perkataan Gauri. Jagdis bilang, aku sengaja menyuruh ia membantu bibi dan merawat nenek di rumah. Aku juga yang menyuruhnya mengenakan pakaian formal. Jagdis emosi saat itu, tapi ia bisa mengendalikan semuanya. Maafkan aku, Jagdis, mungkin aku salah menilai Gangga. Tapi aku hanya merasa heran, itu saja, ujar Gauri. Nenek sedang duduk, lalu Gehna membawakan teh untuknya. Nenek bilang, kita harus pergi ke tempat kerja. Ada yang harus kita selesaikan di sana, Gehna. Gangga datang menemui Gauri. Maaf, aku sedikit terlambat, Gauri. Lalu ia melihat tempat obat, tapi sudah kosong. Aku sengaja menyimpan obat itu. Aku tak membutuhkanmu lagi. Aku berterima kasih padamu karena telah merawatku. Gauri bicara dengan kasar dan dengan nada tinggi pada Gangga.
Kau bekerjalah di rumah sakit kembali. Aku sudah tak membutuhkanmu. Kau boleh kembali ke sana saat ini juga. Ini harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Pak Dokter Gauri. Ia yang punya wewenang. Biar aku saja yang akan bicara dengan Jagdis. Dan aku akan bilang agar membayarmu dengan harga tinggi. Gangga semakin kaget mendengar perkataan Gauri. Aku merawatmu dengan tulus agar kau segera sembuh, Gauri. Tenanglah. Pulanglah, suamimu pasti ingin kau bersamanya. Tidak, Gauri, suamiku tak pernah mengekang kehidupanku. Ia sangat baik. Kau di sini agar kau bisa mendekati Jagdis, bukan? Juga keluarganya. Kau mencintai Jagdis, Gangga? Dan kau ingin menguasai juga semua hartanya, iya kan? Ujar Gauri. Gangga sangat terluka mendengar Gauri menghinanya. Nenek ketika itu marah pada Jagdis karena Gauri menghina Gangga. Kenapa kau tak bilang padaku, Gangga? Biar aku yang akan bicara padanya. Gangga menghalangi langkah Jagdis saat itu. Apa yang akan kau lakukan dan tanyakan pada Gauri? Ia hanya salah paham saja, Pak Dokter. Dia tak seharusnya bicara hal-hal yang tak pantas padamu. Kau telah rela merawatnya dengan baik. Tapi inikah balasannya? Apa yang akan kau bilang jika Gauri bertanya soal diriku? Aku akan jelaskan semuanya kalau kau adalah istriku, ujar Jagdis. Apa yang akan terjadi? Kesehatan Gauri pasti terganggu. Pak Dokter, biarkan saja, aku tidak apa-apa. Aku tahan jika kau selalu teraniaya, ucapnya. Terlalu tak pantas dia memperlakukanmu seperti itu. Lalu Gangga menjawab, aku bertahan dari semua ini hanya ingin melihatnya sembuh. Itu saja. Lalu nenek memeluk Gangga, aku bangga padamu. Ketulusanmu tak ada duanya, Gangga. Lalu di rumah Anandi membawakan makanan hanya untuknya dan Sip, juga Amol. Ia bilang, jangan berisik Sip, ada yang istimewa. Kau jangan banyak bicara, ujar Anandi. Hidupku hanya untuk makanan saja. Lalu Sip saat itu terkejut mendengar perkataan Anandi. Subadra senang melihat kekacauan Anandi saat itu. Di rumah Sanji membuka perban Suman. Mereka melihatnya. Sanji merawatnya dengan tulus. Sanji pun meminta ibunya menggerak-gerakkan tangannya. Lalu Suman berkata, aku sudah sembuh. Aku tak merasakan sakit lagi, Sanji. Lalu Pipek pulang dan Suman kembali memuji Sanji. Pipek pun terlihat bahagia. Pipek membawa sebuah manisan. Lalu Sanji pun menyuapi Suman. Pergilah untuk wawancara. Biarkan aku yang akan mengurus rumah tangga. Kau harus mewujudkan impianmu. Aku tak apa-apa, ujar Suman. Tidak ibu, sebenarnya aku pun sudah tak memikirkan tentang wawancara itu. Mereka mendukung Suman agar Sanji bekerja. Lalu Sanji pun akan pergi wawancara. Sanji pun berterima kasih pada Suman karena mendukungnya. Ia menyuapi manisan itu. Nenek datang ke tempat kerja. Para pekerja menyambut mereka dengan hangat. Para pekerja menantikan gaji mereka. Nenek bilang, kalian akan mendapatkannya hari ini juga. Mulai hari ini, Gehna yang akan bertanggung jawab atas semuanya. Gehna menyuruh Mumin memanggil para pekerja. Lalu para pekerja menerima gaji mereka dengan bahagia. Terima kasih telah menyaksikan sinopsis ini. Nantikan episode-episode Balika Padu selanjutnya. Channel ini mohon undur diri.